Perkenalkan, nama saya Salsabila Rizwina Putri dan rekan saya Muhammad Novan Baihaqi. Tahun ini Citra & Associates merayakan ulang tahun yang ke-12 dan Insight Web Academy merayakan ulang tahun yang ke-3. Dan tema kita tahun ini adalah 1, 2, 3. Grow faster, do better, be inspiring. Oke, untuk acara tahun ini, IWD akan membagi acara menjadi 2 sesi pada hari ini. Dan sesi yang pertama ini adalah sesi Sinadi yang akan membahas tentang banyak experiencing teknologi. Bapak Prof. Hora, the stage is yours. Oke, terima kasih. Datang kembali, ketemu lagi dengan saya dalam role yang berbeda. Kalau tadi kan saya menggantikan rekan saya yang seharusnya adalah dirutnya dari Insight Web Academy yang melakukan talk show-nya, tapi karena satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir, jadi saya menggantikan. Role saya yang sebenarnya adalah yang sekarang ini. Sekarang role saya sebenarnya akan menceritakan tentang hal-hal yang tadi sebelumnya udah kita sempat bicara ya, tentang tantangan untuk melakukan atau mendesain, mendeliver sebuah pembelajaran yang berbasis teknologi. Kita di Insight Web Academy, kita menamakan kompetensi center kita untuk pembelajaran berbasis teknologi itu dengan nama Sinadi. Dengan nama yang namanya Sinadi ini, Sinau Digital. Jadi kita belajar teknologi. Tagline kita di sini adalah Experiencing Technology. Mungkin kalau tadi teman-teman semua masih ingat ya, waktu di interview saya selalu bicara tentang Experiencing Technology dan Inspiring Growth. Nah, Sinadi ini adalah bagiannya bagaimana membuat pengalaman belajar berbasis teknologi itu menarik, itu fun, itu tidak membosankan. Belajar itu menjadi lebih mudah. Kira-kira itu prinsip yang kita coba pegang. Kalau saya tanya ya, selama ini belajar dengan teknologi, tentunya hampir semua dari kita waktu pandemik kan pernah ngalamin ya, semuanya belajar dengan Zoom di live streamingnya. Kemudian ngalamin juga nantinya nonton replaynya. Komentar-komentar apa yang paling sering kita dengar kan, wah online learning is boring ya. Materi-materinya sulit untuk dimengerti. Saya exhausted. Yang ujung-ujungnya banyak kesimpulan akhirnya setelah pandemi, itu kan yang tadi Pak David juga bilang setelah pandemi udah ada terjun bebas. Karena orang kesimpulannya digital learning doesn't work di dalamnya. Tapi pertanyaannya ya, tadi kan ada yang tanya juga tentang kontribusi Insight Web Academy dan Citra terhadap Indonesia. Atau kebutuhan Indonesia, seberapa urgency kita harus bisa belajar dengan teknologi. Kalau kita lihat lagi ya, di Indonesia, statistik menunjukkan bahwa Indonesia itu salah satu negara dengan minat baca paling rendah. Kita lihat aja deh, mungkin kalau teman-teman pernah kalau ke luar negeri ya, di sananya kita naik ke kendaraan umum, rata-rata orang nunggu di tempatnya stasiun-stasiun itu kan orang banyak yang baca ya. Kalau di Indonesia kan kayaknya nggak banyak kita ngelihat orang yang lagi nunggu itu baca. Orang yang lagi duduk di MRT, di bis itu lagi baca, kebanyakan tidak. Yang berarti kan sekarang pertanyaannya, kalau di kita itu minat baca rendah, kemudian digital learning juga nggak jalan, kemudian knowledge-nya kita mau dari mana? Kita mau belajarnya dari mana gitu di dalamnya. Oke, kita bisa ada juga belajar dengan game ya, tapi kan tetap ada semacam limit ya di dalam pembelajaran. Yang namanya belajar itu kan tetap aja ada semacam knowledge yang harus masuk ke kepala gitu di dalamnya. Jadi minat baca rendah. Tapi yang satu lagi yang buat saya ada harapan, sosial media kita itu salah satu yang paling ramai di dunia loh. TikTok itu kita nomor 2, kalau nggak salah YouTube juga nomor 2. Instagram nggak tahu, pokoknya kita kalau yang hal-hal yang seperti itu kita salah satu yang paling top. Yang ada di kepala saya adalah mengubah orang dari yang memang udah hobi sosial media ke arah belajar. Itu kayaknya lebih gampang daripada orang yang tidak suka baca disuruh baca. Nah, pertanyaan dia. Jadi kalau kita ngomong bahwa yang namanya bangsa kita itu butuh pembelajaran, butuh knowledge baru dengan segala macam teknologi yang ada, kayaknya menyuruh baca dengan zamannya sekarang itu akan lebih sulit daripada permainan dengan memanfaatkan sosial media. Yang berarti kan ini yang kita rasa di dalam Insight Web Academy adalah bahwa bagaimana kita bisa membuat digital learning itu lebih fun. Maka istilahnya kita kan learning can be fun. Walaupun kalau saya pribadi ngerasa bahwa learning is not fun. Karena nanti ada fasenya yang namanya belajar itu memang butuh effort ya. Memang agak sedikit menyakitkan segala macam. Itu fase-fase itu pasti ada. Tapi juga nggak bisa kayaknya namanya belajar itu selamanya semuanya itu membosankan. Itu juga nggak bisa. Kita mencoba bermain di sana. Di samping
kita akan bicara juga bahwa ada satu lagi target group ini yang sekarang menjadi fokus kita, orang-orang sibuk. Kalau orang sibuk itu mestinya kalau kita ngomong ya orang-orang yang kerja di corporate lah, yang selalu merasa nggak punya waktu. Yang setiap kali kalau dikirim pembelajaran, tentunya teman-teman yang megang human resource, megang learning di perusahaan-perusahaan tentunya tahu tiap kali masalah utamanya itu kadang-kadang bukan budget. Budget udah ada, udah dibuatin, udah disewain hotel, ternyata nggak ada yang datang gitu di dalamnya. Atau yang datang pun tidak fokus di dalamnya. Tantangan yang berikutnya tadi waktu kita sempat bicara dengan Pak David, customer kita satunya lagi Pertamina, itu kan dia tersebar seluruh Indonesia kan. Nah itu kan berarti butuh semacam metode pembelajaran yang berbeda lagi. Jadi ada beberapa alasan yang membuat hal ini harus jalan. Yang dibilang belajar itu membosankan segala macam, itu ujung-ujungnya tetap harus jalan di sini. Itu kesimpulan kita. Nah, kita di Insight Web Academy, kita berusaha sekarang itu ada ini. Kalau kita di learning mungkin pernah tahu Kirkpatrick ya. Kirkpatrick kan kita ngomongnya learning level 1, level 2, level 3, level 4. Simpelnya kita mencoba mempraktekkannya kalau yang namanya digital learning. Berarti apa aja yang penting diperhatikan? Yang pertama adalah learning experiences. Sekarang kan semua orang ngomong tentang customer experiences. Kita bicara tentang segala macam jadi user experiences. Kita ada yang namanya learning experiences. Bagaimana kita meng-create sebuah proses pembelajaran. Yang kedua adalah bagaimana membuat belajar itu menjadi lebih mudah. Jadi yang pertama itu belajar menarik. Yang kedua belajar menjadi lebih mudah. Yang ketiga, orang setelah belajar, dia lebih gampang pakainya. Atau dia akan di-encourage untuk dipakai di dalamnya. Yang terakhir tentunya kita bicara tentang impact. Nah, jadi ada 4 hal yang kita develop teknologinya dan kita invest di sananya. Bagaimana membuat belajar itu lebih menarik. Kalau kita melihat di sini, kita udah punya pengalaman mengembangkan sampai dengan lebih dari 250 video di dalamnya, video-video pembelajaran ya. Karena seakan-akan kita ini kayak semacam production house untuk video, tapi fokus kepada video pembelajaran, bukan video untuk advertisement atau video untuk yang lainnya, video-video pembelajaran 250 di 5 learning area. Ini mungkin yang kita sebut sebagai experiencing technology. Sementara ini kita ngomong experiencing technology itu terutama adalah video based. Kemudian kita bicara tentang aspiring growth, ada 5 area yang kita pakai sebagai contoh kasus. Itu adalah tema-tema yang mengaspirasi. Ada yang namanya gawe. Gawe kalau bahasa Jawa tahulah kerja ya. Kemudian gawe ini kurang lebih kayak semacam agile work. Future of work, bagaimana cara kerja masa depan. Di mana cara kerja masa depan itu kan berbasis teknologi, memanfaatkan teknologi, kemudian fleksibel. Reka baru itu bahasa Indonesia yang baru yang namanya inovasi. Sekarang kan temanya adalah bagaimana mengembangkan inovasi, terobosan-terobosan. Rata-rata perusahaan kan ingin mengembangkan ini. Dan tentunya perlu kayak semacam metode atau platform untuk pembelajarannya, untuk meng-encourage ini. Sinayu, Transforming You itu adalah personal development, career aspiration, dream, segala macam. Itu adalah temanya Sinayu. Budaya, clear lah masalah budaya. Kerjasama antar budaya, teknologi transfer di dalam budaya. Sinasi itu adalah bagaimana mendesain suatu proses pembelajaran dalam sebuah organisasi. Ini adalah 5 tema yang kita pegang dengan memakai 4 platform. Kita hadir di Udemy, kita hadir dengan memakai Talent LMS, kita hadir di Great Nusa, dan kita punya juga kayak medium untuk berbagi di YouTube. Moga-moga teman-teman udah pernah lihat koleksi daripada film-film kita. Tadi kalau nggak salah waktu di post kan sempat lihat juga di sananya. So far kita dapat beberapa feedback yang cukup encouraging. Bagaimana kita mencoba menerapkan proses pembelajaran ini. Yang di sini kan dibilang bahwa dalam salah satu workshop kita sangat menarik. Workshop ini diajarkan untuk merefleksikan diri secara mandiri. Ini adalah programnya Sinayu. Sukses untuk semua pesertanya. Suatu pengalaman dengan semacam live streaming yang kita kerjakan dan online learningnya fresh, different, out of the box. Bagaimana mengikuti online. Di mana kita bisa membuat dua metode pembelajarannya itu interaktif, kemudian tidak monoton dan tidak boring. Gitu. Di mana dalam hal ini juga kita melakukan banyak investasi di dalamnya. Nanti kita akan cerita di investasinya itu. Ini salah satu yang tadi kalau teman-teman ikut di waktu saya diskusi di talk show, yang kita bilang bagaimana kita merajut yang namanya metode-metode pembelajarannya. Ada yang dibilang in person, ada yang dibilang online self learning, dalam artian semua nonton videonya sendiri. Kemudian ada yang dibilang briefing,
Kemudian ada yang live streaming learning. Bagaimana kita merajutnya? Ini salah satu proyek kita dengan Pertamina, Hulu Rokan. Kemudian ini programnya kira-kira 3 bulan. 3 bulan dengan 2 hari in person. 2 hari in person. Di mana program 2 hari ini sebenarnya bisa sampai 3,5 hari ya. Dari 3,5 hari kita turun menjadi 2 hari. Secara totalnya ini kurang lebih seharusnya 3 hari. Tapi yang 1 hari itu kan karena dipecah-pecah, jadi orang tidak merasa ini adalah program 3 hari. Officialnya jadi programnya itu seakan-akan 2 hari. Kontennya itu comparable dengan program 4 atau 5 hari kurang lebih. Nah ini yang kita bilang kayak bagaimana kita mengurangi jumlah jam, terutama jumlah jam in person, sehingga orang sibuk itu tetap bisa dimungkinkan untuk belajar. Sehingga orang yang disebarkan di berbagai daerah itu bisa tetap belajar. Karena dengan ada beberapa proses pembelajaran yang kita itu tidak bisa habiskan dengan orang sekali datang. Proses pembelajaran itu perlu diinapkan. Nah, begitu orang-orang itu tidak bekerja dalam satu gedung. Kalau di Jakarta begitu gedungnya beda aja, ngumpulinya udah repot. Nah, itu teknologi bisa memegang suatu peran di dalamnya. Beberapa di sininya bagaimana memainkan suara, kemudian background sound, musik, segala macam, itu memegang peran supaya membuat proses pembelajaran itu lebih menarik. Sampai dengan background yang akan kita pakai di dalamnya, di sininya. Ini yang kita ngomong bahwa dengan learning experiences, yang kita tekankan itu apa? Untuk saya misalnya yang buat mungkin Insight Web Academy itu unik dibandingkan perusahaan lain, kita sepertiga daripada tim kita, orangnya kita, itu adalah desainer. Video editor, shooting, graphic designer. Jadi mereka yang istilahnya saya yang namanya learning can be fun itu ya ini. Mereka ini tugasnya membuat bahwa video-videonya itu jadi menarik. Jadi kalau kalian nanti masih tetap belum fun, salahnya bukan saya ya, tapi tim saya nih. Saya punya 8 orang nih yang bisa ditegur. Karena untuk saya ini yang idenya, ini adalah mereka ini yang tanggung jawab. Ini harusnya beda dengan banyak tempat lain yang mereka ngerasa yang namanya online learning ya udah tukang video, yang penting bisa syuting gitu kan di dalamnya. Kalau yang di kita ini kan enggak, dia memang benar-benar menguasai yang namanya production house, membuat video untuk pembelajaran. Yang mana itu beda. Itu beda. Tergantung tema, nanti bagaimana memilih setting, bagaimana kamu mengeluarkan pop-up, bagaimana kamu men-summary, itu kita ada yang namanya LXT. Di samping kita punya, semuanya itu kita punya 5 studio ya. 5 studio dengan setting yang berbeda. Kayak misalnya, tadi teman-teman mungkin udah ngeliat 2 studio kita. Ada 1 studio yang settingnya kayak business lounge, di atasnya kita punya green studio. Kemudian yang ini adalah studio yang kita ngomong hybrid classroom, smart classroom. Seharusnya di sini teman-teman waktu masuk akan mulai ngerasa, seharusnya ya, seakan-akan kembali ke kampus. Kan kursi-kursinya dibuat semacam kursi di kampus. Kemudian ini terasa suasananya adalah smart classroom. Kita punya juga ruangan yang modelnya itu semacam kita sebutnya smart boardroom, jadi meeting room. Nah, itu harusnya adalah menginspirasi orang untuk belajar dengan tema-tema yang berbeda, misalnya. Jadi itu yang kita sebut yang ini baru nomor 1 nih, learning experiences. Bagaimana kita meng-create suatu learning experiences. Bukan hanya kita ngomong kita berusaha ya untuk learning experiences. Enggak, kita invest. Kita invest di teknologi, kita invest di infrastructure, kita invest di tim. Sepertiga daripada tim kita, dari 25 orang timnya Insight Web Academy, itu adalah desainer di dalamnya. Setelah itu, ini yang kita ngomong ada audio, ada video visual, visualization tool, teaching ambience, kemudian environment, bagaimana kita meng-create-nya, proses pembelajaran ini. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana mempermudah knowledge. Mempermudah knowledge ini kita punya lagi sepertiga daripada tim kita. Itu yang kita sebut sebagai tim produk. Tim produk ini kayak semacam teaching assistant kalau di universitas. Jadi mereka ini bukan expert dalam konten. Tapi mereka adalah asisten daripada expertnya yang di dalam konten. Karena pengalaman saya kalau di luar negeri, kalau kita yang namanya mengajar, kita selalu punya asisten. Asisten ini yang bantu kita kayak misalnya, mereka kerjaannya nanti, kalau ada seorang speaker, dia konten expert, misalnya Bu Yangki kan kadang-kadang nggak punya waktu ya Bu ya. Sekarang itu statistik data-data apa yang paling baru.
buku yang ini kira-kira di summary-nya seperti apa, fotonya si author-nya mana. Nah, ini tugasnya mereka nih. Kayak semacam teaching assistant lah. Mereka menyiapkan semua background information yang diperlukan oleh si expert. Kemudian yang kedua, mereka seharusnya adalah tim yang cukup expert dalam teknologi pembelajaran. Bukan desainnya, tapi teknologi pembelajaran yang berbasis digital. Karena asumsi kita, nanti akan cukup banyak expert yang mungkin tidak punya pengalaman dengan yang namanya digital learning. Tapi dia menguasai subjek. Nah, ini kan anak-anak muda yang memang ceritanya itu gede dengan YouTube, besar dengan Instagram. Jadi mereka tahu bagaimana memainkan hal ini. Dan karena mereka bukan expert, berarti kan kalau mereka nggak ngerti, ya berarti yang lain juga nggak ngerti gitu, ujung-ujungnya. Nah, dengan itu kita mengasumsikan dengan adanya seseorang yang memang menguasai kayak teknologi pembelajaran, bantuin si expert ini untuk menyiapkan materi, sampai dengan mencari contoh-contoh yang lebih mudah dimengerti, itu kita beresin masalah kedua, bahwa pembelajaran digital itu menjadi lebih mudah daripada pembelajaran langsung di dalamnya. Dengan adanya tim ini, kan berarti kita bukan cuma ngomong kita mempermudah, tapi enggak loh, kita invest. Dalam artian ada orang yang kita latih cuman memang untuk menjadi asisten di dalamnya. Yang berarti memang proses pembuatan videonya akan sedikit lebih mahal ya. Karena kan berarti si expert ini akan punya beberapa asisten yang memang bisa beresin masalah visualisasi, asisten yang bisa bantuin dia nyari-nyari informasi gitu. Yang dia kemungkinan juga belum tentu punya informasinya. Karena salah satu ide kita, mungkin nanti kita akan ngomong juga, kita maunya itu kerjasama dengan expert-expert yang mungkin nggak punya tim, nggak punya infrastruktur, tapi dia mau masuk ke dalam digital learning. Misalnya itu. Nah, itu kita bisa kerjasama dengan mereka. Kemudian yang ketiga, transfer. Transfer ini bagaimana kita bisa membuat proses pembelajaran itu orang lebih mau pakai di dalamnya. Ada beberapa hal yang kita coba kerjakan. Misalnya di sini, kalau dalam hal transfer ini, bagaimana membuat case. Bagaimana membuat local case. Itu kan akan membuat kita lebih mudah ya. Kemudian satunya lagi di dalam pembelajaran berbasis teknologi, itu biasanya kan belajarnya bukan sekali datang kemudian beres. Kebanyakan kan kita nanti bisa nonton videonya itu dibagi menjadi 2 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Yang berarti kan setiap kali datang, itu bisa dikasih PR. PR-nya sedapat mungkin berhubungan dengan apa yang dia kerjakan sekarang. Sehingga bisa di-relate gitu. Di dalamnya. Jadi yang kayak semacam embedded into the daily life atau into the daily work di dalamnya. Di sini. Itu akan mengencourage orang untuk mentransfer. Jadi ujung-ujungnya itu di dalam learning transfer ini kita pakainya adalah dengan adanya cases yang membuat lebih jelas, lebih menarik. Transfer ini bisa juga dimasukkan ke dalam, tadi Pak David kan sempat bicara tentang simulasi ya, game, permainan di dalam hal transfer. Ini satu hal. Yang satunya lagi adalah dengan embedded into the daily life atau daily work. Mereka ngerjakan PR. Kemudian dengan proses pembelajaran ini biasanya itu akan berminggu-minggu, beberapa minggu atau beberapa bulan. Sehingga itu akan bisa diintegrasikan dengan kerjaan atau dengan kehidupan sehari-harinya. Kayak misal kalau kita ngomong tentang Sinayu, Transforming You, kita bicara tentang mimpi. Itu kan biasanya kita hari ini nulis mimpi. 2-3 minggu kemudian kalau kita udah mempelajari sesuatu yang baru, memperhatikan sesuatu yang baru, kita lihat lagi biasanya perlu revisi. Sampai dengan beberapa kali revisi baru kita akan semakin tajam sebenarnya aspirasi itu apa. Misalnya itu. Nah, ini termasuk di dalam konsepnya kita di konteks transfer. Bagaimana kita memastikan impact? Kalau impact ini mungkin agak beda ya. Karena kalau impact, kita melihatnya transfer daripada impact itu terutama berhubungan dengan needs analysis. Berhubungan dengan bagaimana nanti kita bisa meng-align-kan materi pembelajaran dengan kebutuhan perusahaan. Dengan kebutuhan pribadi. Nah, karena kalau itu tidak bisa di-align-kan, kayaknya belajar apapun tidak bisa memberikan suatu impact ya. Jadi ada hubungannya dengan yang dibilang needs analysis, alignment strategi, sampai dengan bagaimana ini bisa masuk ke dalam suatu ekosistem yang benar di dalamnya. Itu yang kita anggap sebagai impact. Nah, dengan yang tadi saya coba jelaskan, ini kita coba nih bagaimana keempat aspek ini, learning experiences, learning can be fun, knowledge, belajar itu tidak sulit,
kemudian transfer belajar itu ada gunanya, sampai dengan 4 belajar itu memiliki suatu impact. Itu kita coba merealisasikannya. Mungkin sampai di sini kalau boleh ada pertanyaan nggak ya? Saya baca di sini dari Wildan, luar biasa, keren ekosistemnya. Dari Dava, umur boleh 3 tahun, tapi teknologi Insight Web Academy udah European style. Makasih. Kemudian ada satu lagi dari Nurul ya, harusnya pas akademi kuliahnya begini. Oke, belum ada pertanyaannya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tolong bantu ingatin saya di sininya. Oke, thank you. Mungkin saya lanjut di dalamnya. Ini mungkin penawaran tadi yang saya bilang bahwa di Insight Web Academy kita melihat sebenarnya kita utamanya itu bukan course content creator. Oke, kita meng-create juga courses karena kita harus buat pengalamannya. Tapi kalau impian kita jangka panjang untuk Indonesia terutama, kita bicara bahwa kita itu adalah learning enabler. Kita mau bekerja sama dengan para expert di Indonesia, bahkan mungkin juga di luar Indonesia. Karena sekarang kita diskusinya malah dengan beberapa teman saya yang di Jerman dan di Singapura ya. Karena mereka tahu, mereka kalau punya kebutuhan untuk membuat proses pembelajaran, misalnya penulis buku, itu kan sering. Sekarang rata-rata penulis buku yang bestseller itu selalu punya learning platform, punya video-video pembelajaran. Mereka biasanya kalau production house di sana, saya tanya harganya berapa? Wah, kita mah di Indonesia bisa 10. Kalau kamu hitung-hitung, kamu terbang ke Indonesia, syuting ke kita, kemudian balik lagi ke sana, itu masih jauh lebih murah dibandingkan kamu buat sendiri di sana. Ini yang kita ngomong nanti, kita bisa dalam konteksnya, misalnya itu yang kita ngomong mungkin bill. Bill itu dalam artian kamu expert, kamu kerjasama dengan kita, kamu datang, kamu syuting, kamu pulang lagi ke negara kamu, ini semuanya terima beres. Dan kita punya pengalaman, ini kualitasnya. Kan mereka bisa ngelihat kualitas kita, ini loh kualitasnya. Ini tim kita. Harga kita itu 1/10-nya kalau dibandingin dengan Jerman dan Singapura. Atau 1/3 mungkin. Ini. Jangan 1/10, terlalu murah. 1/3 mungkin. 1/3 pun juga tetap menarik gitu. Misalnya itu ya. Itu yang kita ngomong dengan Bill. Kalau rent itu dalam artian ya mereka yang tidak punya infrastruktur, mereka pinjam infrastruktur kita. Kalau Bill itu pada dasarnya kamu cuma datang dengan isi kepala kamu, kemudian diberesin oleh tim di dalamnya. Setelah itu kita ada yang modelnya itu profit sharing. Profit sharing dalam artian kita sama-sama nggak bayar, kita jual bareng-bareng. Ini ada beberapa platform. Ini terutama apabila topik-topiknya itu mungkin termasuk dalam 5 area kita ini. Future of work, karena itu kan kita nggak mungkin menguasai semua topik ya. Di dalam, kalau gitu kita ngomong tentang agile work, cara kerja yang fleksibel. Itu dalamnya banyak banget, bisa lebar banget. Kita bisa kerjasama dengan banyak orang. Paling gampang sih tentang inovasi. Inovasi kan proses pembelajarannya banyak. Belajar design thinking, belajar business model canvas, belajar blue ocean. Itu kan tools-toolsnya banyak banget. Kita open untuk kemungkinan kita sharing, kita kerjasama bareng, kita jualan bareng gitu. Tinggal nanti profit sharing. Atau kalau kita ngomong sinasi, prosesnya pembelajaran yang namanya mendesain sebuah learning institute itu seperti apa, corporate university seperti apa, ini kita open untuk kerjasama dengan model misalnya sharing. Atau yang terakhir model buy. Kalau model buy memang ada semacam suatu expert yang knowledge-nya kita butuh untuk melengkapi course kita, kemudian kita beli knowledge-nya. Kemudian kita bayar putus atau bayar rental di dalamnya. Kita punya beberapa model yang ke arah sana. Yang kita harapkan dengan apa yang kita kerjakan di Insight Web Academy, itu kita bisa membuat bahwa yang namanya belajar itu fun ya. Yang ujung-ujungnya nanti, kalau tadi saya cerita itu, kita bisa bantu bukan hanya orang super sibuk tetap mempersiapkan diri untuk posisi berikutnya, tapi juga orang yang nggak punya duit suatu hari, pemerataan, atau mereka-mereka yang karena tempatnya itu jauh, itu juga bisa belajar. Juga dimungkinkan untuk belajar. Karena waktu belajarnya kan yang sebenarnya in person kan kita berusaha minimize. Kemudian di luar in person semuanya teknologi base. Yang berarti kan memungkinkan kamu untuk belajar secara efektif kan di sininya. Jadi kita usahakan kalau metode ini tidak jalan ya orang akan ngantuk, orang akan give up terhadap digital learning. Dan kalau ini semuanya jalan, ya dianggapnya learning can be fun. Dianggapnya sampai dengan yang namanya cost itu akan menjadi lebih rendah. Dan nantinya distance learning program yang berarti kan semua orang bisa belajar, semua orang
memiliki kesempatan untuk maju, itu menjadi lebih ada. Kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Kemudian saya mungkin open aja kalau ada pertanyaan atau diskusi yang mau disampaikan. Silakan teman-teman, baik yang di ruangan maupun yang ada di YouTube-nya ya, di dalamnya. Oh ya, saya juga bisa melihat di sini. Apakah bisa Sinadi digunakan di kampus dari Pak Rizal? Tentunya bisa banget ya. Untuk kerjasama dengan kampus-kampus kita open untuk itu ya di dalamnya. Dari Mbak Kimita ya, izin bertanya Pak Hura, terkadang perpindahan dari konvensional ke digital learning agak sulit ya. Apa kira-kira yang harus ditingkatkan untuk lebih siap beralih ke digital learning? Ini pertanyaan bagus Bu Kimita. Yang pertama ya, buat saya sih kayaknya ada 3 pemainnya harus jalan bareng ya. 3 pemain itu dalam artian si pelatihnya atau gurunya, dosennya, teachernya, yang berarti kan dia ada beberapa penyesuaian yang mungkin perlu dilakukan juga. Kalau yang saya ingat pertama-tama saya ngomong di depan Zoom itu kan ngerasa aneh ya. Kemudian kita harus melihat ya, yang namanya guru ngajar, itu kan kita bukan hanya menyampaikan transfer knowledge, tapi dalam proses mengajarnya itu perlu ada kayak energize-nya, ada vibes-nya. Dan vibes-nya itu kalau kita dalam ruangan kayak sekarang gini, itu membuat vibes dalam diri saya itu lebih gampang daripada kalau saya sendirian di rumah harus ngajar yang tetap semangat. Wah, itu kadang-kadang orang-orang kan ada juga yang push up dulu tuh sebelum ngajar supaya energinya dia naik. Karena begitu energinya kita turun, yang nonton itu juga langsung bluk gitu kan di dalamnya, ke bawah langsung. Tapi mengenergize diri kita sendiri sebagai pengajar di rumah sendirian atau di suatu ruangan sendirian itu udah gampang. Ataupun apalagi kalau kita bukan bintang film ya, kita masuk ke studio, 4-5 orang semuanya sibuk dengan kamera segala macam, kita suruh ngajar, itu juga nggak gampang sih. Maksudnya ada beberapa proses mengajar seperti itu ya. Sampai dengan kalau kita belajar dari YouTube segala macam, itu kan beberapa ritme apa yang perlu diajarkan, itu strukturnya beda. Maksudnya setelah saya belajar ini, strukturnya beda gitu di dalamnya. Karena kan kalau kita pakai yang digital ini kan attract attention di awal itu penting banget. Sedangkan kalau kita ngajar biasa dalam classroom itu nggak terlalu sih penting, tapi nggak terlalu karena orangnya udah pasti dalam ruangan. 30 menit pertama murid-murid nggak berani keluar lah. Jadi kita punya waktu tuh 20-30 menit untuk dapat attention dia. Tapi kalau digital itu kita kayaknya 1 menit pertama deh. Begitu 1 menit pertama kelihatannya pembicaranya ini tidak bisa energize, orangnya pergi. Ini kita ngomong dari aspek pembicaranya. Yang ngajarnya. Yang kedua kan aspek daripada penyedia infrastruktur, penyelenggara. Dan tentunya terakhir adalah mereka yang belajar sendiri, apa yang perlu disiapkan di dalamnya. Mbak Dewi, menarik sekali. Apakah digital tech bisa dikombinasikan dengan AI, misalnya ChatGPT? Bukan bisa, tapi pasti. Karena kan kita udah ngelihat beberapa bimbel di luar negeri yang bangkrut karena AI. Di dalamnya. Tapi prosesnya AI itu nantinya sepertinya gini, saya ada diskusi dengan beberapa teman ya, yang memang jagonya AI lah, yang memang kerjanya buat project AI. Di AI itu kan nanti tergantung ini, kalau kita ada punya suatu topik yang khusus ya, begitu ini mau dibuat, kalau cuma untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan awam, itu ChatGPT bisa dan gratis. Begitu pertanyaannya itu membutuhkan suatu expertise tertentu, itu udah mulai mahal. Karena proses bayar, prosesnya si komputer ini disuruh latihan untuk suatu topik tertentu, itu mahal banget di dalamnya. Dan kadang-kadang nilainya itu bisa miliar juga nggak cukup gitu. Nah ini nanti pertanyaannya kan, temanya kita punya itu tema apa gitu. Karena kayak misalnya saya pernah ngetes dengan ChatGPT. Kalau saya nanya yang general tentang psikologi, itu rata-rata dia bisa jawab. Begitu mulai ke organizational psychology, udah mulai kayak jawabannya kok keluarnya ini gitu. Kalau yang lebih spesifik lagi, tema saya kan ini ya, cross culture psychology ya. Itu kayak sub-subnya lagi kan. Itu begitu mulai tanya misalnya buku yang paling terkenal, dia udah mulai nggak tahu. Profesor yang paling kenal udah mulai, loh ini kok profesor Amerika semua. Kalau cross culture kan harusnya seluruh dunia kok di dalamnya. Di Jerman kan 70% buku itu yang nulis profesorku. Kok profesorku nggak keluar namanya? Kok cuma profesor Amerika? Berarti ini ChatGPT-nya bias dong, menurut aku ya. Dalam artinya begitu kita spesifik, ini pelatihannya udah mulai mahal.
Makanya kan kalau kita ngelihat di dalam AI sendiri, itu kan kayak Bloomberg punya AI sendiri, khusus untuk finance. Itu kan mahal banget kan. Nanti kan ada AI yang untuk hukum, itu kan mahal banget. Nah, nanti pertanyaannya di Indonesia sih, seberapa jauh kita bisa mengembangkan AI yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang kita butuhkan, dan jawabannya memang ini sesuai dengan local konteksnya Indonesia. Itu nanti yang challenging. Kalau yang umum-umum tentang ujian fisika, yang umum, yang basic, itu kayaknya sekarang rata-rata yang gratisan pun udah bagus kualitasnya. Udah keren, udah bantu banget. Tapi AI itu pasti masuk di sininya. Ya, smart teknologi begini di kantor saya. Oke, thank you. Ya, kalau dari ruangan ini apakah mungkin ada satu pertanyaan penutup gitu sebelum waktu saya kembalikan ke MC dan moderator? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kalau gitu coba saya tutup lagi. Tadi saya coba memperkenalkan yang namanya Sinau Digital. Itu adalah teknologi yang kita coba kembangkan bagaimana proses pembelajaran berbasis teknologi itu lebih cocok di Indonesia dan menarik untuk Indonesia. Itu yang kita mau sebagai kontribusi. Karena apa? Karena kita ngelihat bahwa yang namanya digital learning itu banyak orang merasa ini nggak jalan. Padahal kita Indonesia kayaknya malah nggak punya pilihan dibandingkan negara lain. Kita harus jalan. Kita mencoba memberikan suatu solusi yang kita sebut dengan, oke, kita mau coba bereskan 4 masalah ini di sini. Learning experiences, bagaimana learning itu can be fun. Walaupun menurut saya, karena saya profesor maunya ada teknologi ya gini-gini, tetap tidak bisa learning is fun. Buat saya learning can be fun di situnya. Kemudian knowledge can be easy. Bagaimana menstruktur suatu pembelajaran yang lebih mudah. Dan dengan adanya asisten, dengan adanya suatu tim, kerjasama dalam tim, bantuan teknologi, harusnya kita bisa mempermudah materi. Kemudian yang ketiga adalah memastikan adanya learning transfer, bahwa kalau belajar sesuatu itu bisa dipakai, dan kalau bisa memang exercise-nya memang udah embedded, sampai dengan memberikan suatu impact. Makasih. Waktu saya kembalikan ke... Ya, terima kasih pada Pak Hora atas presentasi yang menarik, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal, inspirasi, atau mungkin kedepannya bisa berkolaborasi bersama ya Bapak Ibu maupun rekan-rekan yang ada di rumah untuk terus memantau dan bergabung dengan Insight Academy. Oh iya, benar juga ya Novan. Tadi udah disebut juga oleh Prof. Hora. Sebenarnya ini TV-nya banyak banget ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Ini sebenarnya fungsinya ini apa sih? Kan apa beda-beda atau gimana? Oke. Dan Benar, apa juga gitu. Iya, saya juga ngerasanya dari lantai 2-3 masuk ke sini tiba-tiba banyak TV. Ini Iya, kayak di tahu banget gitu. benar, ini kayak tempat CCTV gitu ya. Jadi kayak tempat CCTV. Ya, jadi dari Insight Academy kita mengusung konsep Smart Classroom. Jadi di lantai 39 ini Insight Academy mengusung konsep Smart Campus dan Smart Classroom. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui ini sebagai metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Jadi kan TV yang diproduksi oleh perusahaan Cina yang bernama Return Star. Jadi kita sebagai official partner juga dan distributor lebih tepatnya dari Return Star ini. Dan hal ini berhubungan dengan peralatan yang ada di sini, misalnya ada kamera AI, kemudian ada speaker audio. Iya, jadi Bel perlu diketahui juga TV-TV ini tuh sebenarnya Bapak Ibu atau rekan-rekan yang di rumah bisa langsung punya gitu ya. Dan bila membutuhkan kontak lebih lanjut bisa kami atau hubungi Bapak. Ya. Mungkin sebelum berpisah, kita mau remind lagi nih kepada rekan-rekan yang ada di YouTube live streaming maupun rekan-rekan yang ada di sini untuk ikutan challenge-nya. Tadi kan kita udah info ya, betul ya. Untuk teman-teman yang ada di YouTube ataupun yang ada di University ini, boleh banget untuk foto, video Ya, di unit kami betul. untuk buat postingan di Instagram. Mungkin kalau yang di rumah bisa foto aja kegiatannya di rumah, Iya, ngapain benar. ngikutin kegiatan kami. Iya, buatlah sekreatif mungkin. Betul. Jadi kita nanti akan ngumumin 2 pemenang dari rekan-rekan yang ikutan ya Bel, dan pastinya follow Instagram @iwademi dan juga @citran_associate.
Jadi ini kita harus berpisah sama rekan-rekan di YouTube aja ya kan? Oke, oh gitu Bel. Iya. Jadi sayang sekali mungkin untuk rekan-rekan yang ada di live streaming, di YouTube live streaming kita harus berpisah sampai di sini. Tapi nanti kita masih ada sesi 2 di sekitar jam 13.30 ya Bel, lewat Zoom. Jadi teman-teman yang ada di rumah bisa ikut dan juga join lewat link yang ada di form pendaftaran. Dan nanti admin juga mungkin bisa bantu kirim Zoom-nya ya. Oke, di benar. Nah, sebelum berpisah mungkin untuk rekan-rekan yang di YouTube dulu nih ya. Mungkin nonton acara kita nih ada yang pakai HP, ada yang pakai laptop, iPad, dan device lainnya ya. Boleh dong sharing experience-nya di kolom komentar, di chat teks aja langsung. Gimana sih experience-nya menggunakan device-device yang berbeda nih? Apakah lebih seruan nonton dari iPad, dari laptop, ataupun dari handphone? Betul, betul sekali. Oke, mungkin sebelum kita tutup sesi ini, sesi segmen kedua, kita ada ucapan closing ya dari closing statement dari Ibu Christina Arianti selaku Managing Director Insight Web Marketing. Bapak Ibu, Insight Leaders dan Learners. Terima kasih ya sudah bersama kami dalam rangkaian acara Anniversary Citra dan Associates serta Insight Web Academy. Mari bergabung dalam komunitas kami, Connect, rangkaian sharing dan networking event untuk experiencing teknologi, aspiring growth. Izin menutup dengan pantun ya, Bapak dan Ibu. Sibuk dan gaptek bukan alasan, tetap stagnan di jalur aman. Experiencing teknologi jadi solusi, berkembang, gampang dan menyenangkan. Kerja bisa, belajar bisa, siaplah kita jadi leader juara. Oke, Novan tadi kayaknya Bu Yanti sempat mention acara next event Connect itu apa sih sebenarnya ya? Betul banget. Mungkin kita bisa share dulu untuk teman-teman di YouTube dan juga Bapak Ibu sekalian yang ada di in-person ini. Ya, jadi kita masih ada beberapa event selanjutnya di sekitar bulan Juni dan juga Juli maupun Agustus. Jadi Bapak Ibu mungkin apabila yang tertarik ingin ikut, ingin sharing session lebih lanjut, kita ada beberapa tema nih. Jadi yang di bulan Juni ada SciTech, kemudian ada Return Star, nanti mungkin bisa lebih explore ya, betul. Kemudian di Juli kita ada Gawe, kemudian ada Sinayu, dan di Agustus kita ada baru yang baru. Seru banget ini. Jadi untuk rekan-rekan yang ada di YouTube boleh juga langsung di scan. Untuk Bapak Ibu juga boleh di scan untuk daftar di next event kami. Oke, mungkin untuk rekan-rekan YouTube kita closing aja, Bel. Baik. Oke. Tapi untuk rekan-rekan in person mungkin masih ada satu segmen lagi ya, Bu. Jadi tetap stay dan juga tetap persiapkan dirinya ya gitu. Untuk ya udah Bel, kita jargon dulu nih. Oke, sebelum kita tutup yang YouTube ya. Sip. Oke, kita jargon dulu yuk. 1, 2, 3. Grow faster, do better, be inspiring. Sampai jumpa di sesi Ya, selanjutnya. tapi